I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Hilda Sulistia, NIM 2101411204, kelas 4 PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah materi dan pembelajaran PKN dengan dosen pengampu Bapak Agung Setiawan M.Hum. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi demokrasi tentang mencegah pembusukan demokrasi, politik uang atau money politics, dan merebaknya berita bohong atau hoax. Kita simak cerita berikut ini. Menggegerkan, penyidik KPK temukan kasus korupsi Menko Polhukam dengan uang 455 miliar disita. Ini berita minggu lalu. Saya ada di sini. Ini gambarnya. Ketika rame-rame saya mengatakan itu pejabat-pejabat di pajak itu supaya disikat tuh. Menyalahgunakan jabatan. Tangkap. Kalau terbukti itu pencucian uang, tangkap. Sita, geledah rumahnya. Malah yang keluar gambar seperti ini. Hoax. Oleh sebab itu, ini kalau saya polisikan, gampang sekali nih. Dan pasti ketemu siapa yang buat. Saya coba nanti ya polisikan ya. Untuk bisa tahulah bahwa polisi itu kalau mau gampang mencari kayak gini, gampang. Persaingan antar kontestasi politik yang hanya fokus kepada kekuasaan membuat partai politik belum menghasilkan jalan-jalan yang sesuai harapan rakyat. Hasilnya, kehidupan demokrasi Indonesia sudah terjangkit virus politik identitas, politik uang, money politics, dan merebaknya berita bohong atau hoax. Tren penggunaan media sosial mulai dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong atau hoax. Penggiringan opini yang seolah-olah benar telah mengganggu kewarasan masyarakat. Mulai hasilnya berita bohong atau hoax telah sukses menghasilkan perpecahan dalam masyarakat agama dan sedangkan politik uang atau money politics telah lama menjadi penyakit dalam demokrasi Indonesia. Politik uang seolah sudah menjadi budaya yang lumrah dalam masyarakat. Kontestan politik yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden, calon legislatif, dan calon kepala daerah harus menyiapkan modal yang besar untuk bisa dipilih dalam pemilu dan pemilihan. Sudah banyak upaya dilakukan pemerintah melalui Bawaslu untuk mencegah praktek politik uang di tengah masyarakat. Namun, selama ini partai politik menggunakan relawan yang tidak didaftarkan di KPU, sehingga Bawaslu tidak bisa menindaklanjuti laporan pelanggaran. Badan Kas Bangpol Kulon Progo tanggal 24-25 Mei 2022 mengatakan pembusukan politik dalam kehidupan demokrasi bisa kita cegah bersama. Salah satunya dengan membutuhkan peran tokoh agama dan masyarakat. Kedua tokoh telah menjadi panutan dan dihormati oleh masyarakat sehingga akan sangat efektif dalam memberikan pendidikan demokrasi di kalangan masyarakat. Tokoh agama bisa berperan dalam melawan politik identitas, politik uang, dan berita hoax melalui media ceramah di tempat ibadah. Dengan jemaat yang besar, tokoh agama akan efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak buruk politik identitas, politik uang, dan berita bohong atau hoax dalam pembusukan demokrasi. Sedangkan peran tokoh masyarakat dalam melawan politik identitas, politik uang, dan berita bohong atau hoax bisa melakukan kegiatan perkumpulan keagamaan di lingkungan masyarakat. DRS Untung Waluyo memberikan alternatif solusi untuk mencegah pembusukan dalam demokrasi Indonesia, yakni demokrasi yang berkearifan lokal. Beliau memberikan solusi berdasarkan konteks keistimewaan Yogyakarta, yaitu Mandunggaling Kawula Gusti. Berdasarkan filosofi tersebut, pemimpin tidak boleh otoriter dan harus bekerja sama dengan rakyat dalam pembangunan negara.